Pak Krismanto ada gak pesan-pesan untuk netizen yang benci Islam atau yang anggap Islam itu teroris? Padahal mereka gak tahu apa-apa tentang Islam. Oke. Gak pernah berteman dengan umat muslim, semua gak pernah, hanya telah mentah-mentah dan mengeluarkan statement teroris itu. Oke, ya saya kembalikan lagi ya ini jawaban dari pola pikir saya. Kemudian kalau ada salah mungkin diperbaiki. Iya. Kalau untuk masalah itu sebenarnya individu. Di Islam itu tidak ada mengajarkan harus bom bunuh diri seperti itu, tidak ada. Karena Oke. di zaman Rasul dulu yang saya tahu itu memang melawan dengan yang eh, kalau boleh yang di luar dari Muslim, mereka berperang. Itu pada saat zaman Dulu ya. dulu, zaman Rasul. Jadi di saat sekarang ini nggak ada yang seperti itu, nggak ada agama manapun ya tidak ada yang. Tapi ya itu tadi karena pola pikirnya menganggap satu teroris ya dianggapnya Islam itu semua teroris. Sebenarnya enggak. Islam itu agama damai, agama yang menerima segala suku. Yang penting toleransinya tinggi. Itu Cuma aja. masalahnya di Individu individunya. Kalau ya. memang mereka dasarnya rasis, mau agama apapun itu tetap bakal rasis Iya gitu benar, kan. benar. Jadi kalau misalnya ada kejadian bom bunuh diri, itu sebenarnya ajaran dari mana? Itu semua sebenarnya itu ajaran doktrin orang-orang yang tak bertanggung jawab. Cuma mereka bungkus dengan agama Agama tertentu, Islam, jadinya ya. orang-orang cap Islam itu teroris, Iya. padahal gak gitu. Iya. Dan juga mungkin Hollywood atau dunia perfilman yang selalu membawa orang, karena orang Arab kan identik dengan agama Islam, Iya. selalu membawa mereka untuk menunjukkan karakter teroris. That's why banyak orang jadinya salah paham, Iya, benar. gitu. Dan gue juga penasaran kenapa orang Islam gak boleh makan babi. Oh, kalau masalah makan babi itu udah dituliskan di Al-Qur'an, ya kitab suci agama Islam, di mana babi itu diharamkan karena babi itu kan pemakan segala-galanya. Iya. Jadi ada hal yang di dalam tubuh babi itu mengandung seperti yang bisa merugikan tubuh kita. Seperti bakteri, Iya, virus, ada lagi cacing, pun ya. dia makan kan kayak yang udah busuk-busuk dimakan semua. Jadi Iya. kalau di Islam itu memang betul ya melarang ya. Memang dari zaman-zaman Nabi dulu ya itu Al-Qur'an itu kan bukan buatan manusia. Iya, iya. Itu semua adalah perkataan Tuhan. Ya kalau di Islam itu Allah, itu perkataan Allah itu udah dituliskan dalam kitab suci itu semua. Nah, makanya disampaikan oleh Rasul bahwasanya Tidak babi boleh. babi. Jadi binatang ya bukan hanya babi aja seperti ular ya binatang yang hidup dua alam itu tidak boleh dimakan. Kalau misalnya ada orang debat nih, dia kasih statement, babi itu kan kita makan, Ya. itu kan tidak merugikan siapa-siapa. Yang najis itu yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke mulut. Itu gimana, Pak Krismanto? Kalau itu saya tidak bisa menjawab. Ya, tidak bisa menjawab karena saya bukan ahli agama dan saya kurang paham. Praktisi agama. Iya, Iya. saya jangan dibilang praktisi agama juga. Karena saya kalau masalah agama masih sedikit lah ya biarpun ya saya terus terang aja agama saya masih belum tahap yang sampai ke sananya gitu. Oke, kalau ini mau jawab dengan jujur ya. Pak Krismanto pernah makan babi secara sengaja atau tidak? Pernah gak kayak gak sengaja kelewat mulutnya? Gak pernah sih, karena posisi kan saya tahu makanan itu. Tapi saya pernah membelikan, ya itu karena ibu mertua ya, mendiang ibu mertua, pengen makan, namanya kita sebagai menantu yang baik. Tapi sebenarnya kalau di Islam itu kita gak boleh ya sebenarnya. Cuma kan karena ya kita mau dengan anaknya ya kita juga harus mau dengan orang tuanya. Walaupun kita berbeda agama, tapi kan kita harus berbakti juga sama orang tua. Iya, benar. Gitu loh. Gue percaya sih begitu video ini diupload pasti ada beberapa oknum yang kita sebut kaum Farisia yang protes. Tapi gue udah bodo amat lah. Karena gue paling kasihan sama orang yang ribut tentang agama. Dikit-dikit menghakimi, dikit-dikit marah. Padahal kalau benar-benar paham esensi agama,
ya harusnya yang keluar itu bukan kebencian tapi kebijaksanaan, ya gak Pak? Benar. Nah, semoga podcast ini bisa bikin orang-orang Farisi sadar orang yang benar-benar dekat sama Tuhan itu biasanya lebih tenang, bukan malah berisik hakimi orang lain gitu. Benar. Nah, ada gak kata-kata terakhir untuk netizen Indonesia yang untuk toleransinya tuh masih rendah banget, melihat orang beda agama, beda Buddha tuh langsung kayak anggap musuh, padahal kita ini bineka tunggal ika. Ya benar. Jadi untuk kata-kata saya penutup hari ini ya mungkin ya kita sebagai manusia Tuhan aja bisa memaafkan, kenapa kita enggak kan gitu. Jadi alangkah baiknya kita hidup itu berdampingan. Ya, jadi benar. jangan ada gap antara pribumi non pribumi, itu jangan. Karena saya jalan kalau ditanya orang, istri bapak Cina ya? saya langsung jawab, saya langsung bantah. Istri saya orang Indonesia bukan Cina. Kalau Cina dia udah balik ke paspornya udah beda. Kenapa? Mereka di sini sudah lahir di sini, punya KTP Indonesia dan pun meninggalnya pun di Indonesia. Jadi tidak ada kata pribumi non pribumi itu dulu. Zaman dulu, zaman saya kecil itu pribumi non pribumi. Memang ada gap di mana ya kalau boleh dibilang untuk hal ekonomi itu pribumi itu di bawah dari non pribumi. Istrinya udah senyum-senyum di belakang layar, happy dia. Jadi alangkah baiknya kita saling banyak suku, jadi sama-sama lah kita saling menghargai, jangan menghakimi satu sama lain. Jadi kita bisa saling berdampingan. Dan satu lagi ya supaya anak-anak seperti saya dengan istri saya kan beda suku itu dibully sama dibully. Jadi dibulinya gimana? Bukannya keren campuran Jawa Cina dicampur. Cina cuma kan namanya kita boleh dibilang kita Jono itu Jawa sama Cino kan gitu. Kalau yang bully-bully lagi suruh itu Presiden Cina Xi Jinping suruh ngebom mereka aja. Ada aja. Ya, itulah sebagai motivasi mereka ya anak dari mix campuran ya. Membuktikan bahwasanya kami ini bukan warga Cina, kami adalah warga Indonesia. Ya, tapi unik loh campuran. Biasanya orang kan banggain campuran dari bule dengan Indonesia. Ya, kenapa kita gak banggain Indonesia sama maksudnya Jawa dengan Tionghoa itu kan keren juga sih. Itu aja untuk podcast atau video hari ini. Semoga memberkati banyak orang lah. Amin.